Mari kita bersama-sama melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bab 3 mengenai proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya 3.3 itu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia atau pemerintahan budaya. Kemudian 4.3 titik itu mengolah informasi berbagai teori masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia atau pemerintahan budaya. Sebelum kita lebih lanjut ke materi, kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Sebelum ke hal yang lebih lanjut, alangkah baiknya marilah kita lihat peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kita akan pelajari tentang perkembangan Hindu dan Buddha di Asia. Ini meliputi perkembangan agama Hindu dan perkembangan agama Buddha. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, meliputi hubungan keagamaan dan hubungan kebudayaan. Kemudian yang ketiga itu mengenai interaksi masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha. Ini juga kita hubungkan dengan keagamaan dan hubungkan dengan kebudayaan. Sedangkan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang pengaruh Hindu dan Buddha, di mana meliputi bidang ilmu pengetahuan, bidang agama, bidang budaya, bidang sosial, dan bidang politik pemerintahan. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam bab 3 ini. Oke, kita lanjutkan. Perkembangan Hindu dan Buddha di Asia. Agama Hindu dan Buddha berkembang pesat di India, kemudian menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pertama, kita lihat perkembangan agama Hindu. Sebelum Hindu muncul di lembah Sungai Indus, termasuk wilayah Pakistan, ini telah berkembang peradaban tinggi antara 3000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Peradaban Sungai Indus sebagai bukti adanya peninggalan kota-kota yang teratur di Harappa dan Mohenjo-daro. Penduduk lembah Sungai Indus yang berasal dari bangsa Drapida atau Dasas berarti gelap karena bangsa Drapida berkulit hitam. Tahun 1500 sebelum Masehi, peradaban lembah Indus mengalami kemunduran. Saat itulah terjadi
invasi bangsa Arya. Kelahiran agama Hindu berawal dari kedatangan bangsa Arya yang berkulit putih ke Jazirah India. Sejak tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa pengembara atau disebut juga dengan nomadik yang berasal dari Asia Tengah datang secara bergelombang. Sejak itu bangsa Arya mengambil alih kekuasaan bidang politik, sosial, dan ekonomi. Mereka menguasai pemerintahan, organisasi masyarakat, dan perdagangan. Namun dalam kebudayaan terjadi percampuran atau asimilasi antara bangsa Arya dan Drapida. Percampuran itu menghasilkan budaya baru disebut dengan Weda atau Vedic civilization. Kebudayaan inilah yang menjadi perintis dan cikal bakal kebudayaan dan agama Hindu, yang kemudian kebudayaan dan agama Hindu berkembang pesat di lembah Sungai Gangga, Yamuna, dan Brahmaputra. Perkembangan tersebut didukung ramainya perdagangan, pertanian, dan teknologi pengolahan besi. Di kawasan tersebut muncul kota-kota yang ramai seperti Ayodhya, Magadha, Sanchi, Sarnas, dan Ujjain. Kemudian yang kedua, perkembangan Buddha. Kelahiran Buddha tidak lepas dari sosok Siddhartha Gautama, tokoh dari kasta ksatria. Lahir di Kapilavastu, di kaki pegunungan Himalaya yang sekarang termasuk wilayah Nepal. Dalam kesehariannya, Siddhartha hidup bergelimangan harta dan serba kecukupan. Nah, pada usia ke 29 tahun, Siddhartha berkeliling desa. Saat itulah ia menyaksikan kehidupan yang sebenarnya. Ia melihat penderitaan dan kematian. Sejak itu Siddhartha merasa gelisah dan ia memutuskan untuk mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya hidup ini. Untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya, Siddhartha meninggalkan istana, keluarganya, kemudian meninggalkan kemewahan, dan menjadi rahib. Selama 6 tahun ia hidup sebagai rahib, seperti bertapa, berpuasa, dan hidup prihatin. Ia mengembara dari tempat satu ke tempat lain, berguru ke sejumlah guru ternama seperti Alaraya, Kalamadan, Udaka, dan Ramaputra. Setelah melalui perjalanan panjang, Siddhartha Gautama tiba di tepi desa Gaya di lembah Sungai Gangga. Kemudian ia bersila dan bertapa di bawah pohon. Di tempat itu ia memperoleh penerangan dan mengerti makna kehidupan. Peristiwa itu menandai bahwa Siddhartha Gautama menjadi Buddha dan pohon itu dinamakan pohon Bodhi. Yang kedua atau B, masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Melalui hubungan dagang antara Indonesia dan India, lambat laun agama Hindu dan Buddha masuk dan menyebar dan dianut oleh raja-raja serta kaum bangsawan. Kemudian menyebar ke rakyat biasa. Pusat-pusat agama Hindu terdapat di Jawa, Bali, dan Kalimantan. Pusat agama Buddha terdapat di Sumatera. Penyiaran agama Buddha di Indonesia. Penyiaran agama Buddha di Indonesia lebih awal dari agama Hindu, disebabkan agama Buddha yang terbuka bagi semua orang dan adanya misi penyiaran agama yang disebut dengan Dharma Duta. Dharma artinya apa yang menjadi kewajiban atau beban manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam agama Buddha, Dharma dipakai dalam arti ajaran-ajaran Buddha.
Duta adalah orang yang menyebarkan. Ajaran Buddha mulai ada di Indonesia diperkirakan abad kedua Masehi. Yang kedua, penyiaran agama Hindu di Indonesia. Masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu di Indonesia dibawa oleh pedagang India maupun Indonesia yang datang ke India. Berikut beberapa teori yang menjelaskan penyebaran Hindu di Indonesia. Yang pertama kita sebut saja teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan. Teori ini dikemukakan oleh Pan Faber. Yang kedua itu adalah teori Waisa. Teori ini menyatakan bahwa Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Waisa. Kasta Waisa terdiri dari pedagang yang kemudian menetap di Indonesia bahkan menikah dengan orang Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Koron. Yang ketiga, teori Ksatria. Teori ini menyatakan bahwa Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Ksatria. Ini disebabkan adanya kekacauan politik sehingga para ksatria yang mengalami kekalahan melarikan diri ke Indonesia. Kemudian mereka mendirikan kerajaan-kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Birch, J.L. Moon, dan Mukherjee. Yang keempat itu teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Brahmana. Kedatangan mereka ke Indonesia atas undangan pemimpin masyarakat Indonesia yang tertarik dengan ajaran agama Hindu. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Pandler dan Nilakanta Sastri. Yang kelima itu adalah teori arus balik, dikemukakan oleh F.D. Bosch. Teori ini berdasarkan atas hubungan antara dua maritim dan perdagangan. Sejak zaman kuno antara Indonesia dan India terjalin hubungan pelayaran dan perdagangan yang saling mempengaruhi. Melalui hubungan itu, bahasa Sanskerta dan huruf Pallava serta agama Hindu masuk Nusantara. Raja-raja Nusantara kemudian mendatangkan para Brahmana dari India Selatan yang dikenal haluan progresif. Interaksi masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha. Hubungan dagang antara India dan Cina melibatkan bangsa Indonesia karena Indonesia berada di tengah jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan kedua bangsa. Dalam kegiatan perdagangan terjadi pergaulan antara penduduk pribumi dengan pendatang melalui cara demikian. Budaya Indonesia mulai bersentuhan. Pengaruh paling besar berasal dari India. Pengaruh itu berupa kebudayaan Hindu dan Buddha. Kita lihat hubungan keagamaan. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pada abad kedua Masehi, agama Hindu dan Buddha telah dianut oleh bangsa Indonesia, terutama Indonesia bagian barat. Keinginan untuk memeluk agama dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengundang kaum Brahmana atau biksu dari India untuk mengajarkan agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, dengan sengaja datang ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha. Nah, yang kedua itu adalah hubungan kebudayaan. Hubungan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan keagamaan dan hubungan politik. Alasannya, Hindu dan Buddha tidak hanya agama, melainkan juga nilai ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Misalnya kita lihat dari perkembangan peradaban Hindu-Buddha di Indonesia selama 15 abad yang lalu. Tersebarnya bangunan yang bercorak Hindu dan Buddha yang lahir dari proses pengenalan budaya selama bertahun-tahun. Para Brahmana dan biksu adalah seorang agamawan dan ilmuwan. Pengaturan masyarakat berdasarkan sistem kasta ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merubah dari pola masyarakat sebelumnya. Dalam perubahan ini, para pedagang baik lokal maupun India, penguasa lokal dan Brahmana atau biksu dari India berperan mengenalkan dan menerapkan sistem kemasyarakatan Hindu-Buddha sesuai dengan kondisi aktual di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ini ada tugas, di mana tugasnya bisa Anda lihat sendiri ya, yaitu peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha banyak yang terbentuk benda dan tradisi. Artinya berbentuk benda dan tradisi. Nah, sekarang carilah tradisi-tradisi tersebut, kemudian buatlah daftarnya. Pilihlah salah satu tradisi yang menurut kalian menarik dan buatlah tulisan tentang tradisi itu. Jelaskan juga apakah tradisi tersebut masih ada sampai sekarang. Kemudian berikan alasan tentang keberadaan tradisi itu. Gunakan internet dan literatur lain sebagai referensi dalam penulisan kalian. Nah, itu tugas yang nanti bisa dikirim melalui WA atau melalui email. Kita lanjutkan. Pengaruh Hindu dan Buddha, bidang politik, sosial, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, bidang politik atau pemerintahan. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan berdasarkan orang yang dituakan di antara sesamanya, atau kita sebut dengan primus inter pares. Tetapi setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan mutlak secara turun-temurun, yaitu berbentuk kerajaan. Berdasarkan hak waris sesuai hukum kasta, raja wajib dihormati karena raja dianggap titisan dewa menurut ajaran Hindu-Buddha. Yang kedua, bidang sosial. Sejalan dengan pengaruh perkembangan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan atau kasta. Kasta yang terdapat dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kasta Brahmana adalah golongan yang berfungsi untuk menunaikan tugas keagamaan dan sebagai penasehat raja. Yang kedua, kasta kesatria adalah golongan yang menyelenggarakan pemerintahan serta pembela kerajaan terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Kemudian C atau ketiga, kasta waisa adalah golongan pedagang, pengrajin, dan profesi berdasarkan keahlian lainnya. Kemudian yang keempat, kasta sudra adalah golongan petani, buruh, dan pekerja rendah maksud saya, yang ada di pedesaan. Dan yang terakhir, kasta paria adalah golongan atau kasta terendah ya, golongan pengemis. Nah, perubahan yang mencolok di masyarakat Indonesia itu nama raja yang diganti mirip ala India. Yang ketiga, bidang budaya. Budaya India yang paling berpengaruh yaitu pada upacara keagamaan, terlihat pada seni arca, seni relief, dan seni bangunan. Candi yang paling jelas dari pengaruh Hindu dan Buddha. Kemudian bidang agama. Dampak paling kuat pengaruh India yaitu berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kelima, bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh Hindu-Buddha bidang ilmu pengetahuan berawal dari diperkenalkannya huruf Pallawa. Nah, pada awal berdirinya kerajaan Hindu-Buddha, huruf Pallawa ditulis dan dipahat pada batu berupa candi maupun berupa tugu
dan bangunan lainnya. Kemudian rangkuman. Dalam rangkuman di sini ada 4 poin yang perlu kamu ketahui ya, yang secara jelas memuat keseluruhan. Yang pertama, berkembangnya Hindu dan Buddha di Asia berawal dari Asia Selatan, tepatnya India, kemudian menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan agama Hindu, pusatnya di Jawa, Bali, dan Kalimantan, sedangkan Buddha pusat penyebarannya di Sumatera. Yang ketiga adalah agama Hindu di Indonesia berkembangnya berdasarkan teori Sudra, teori Waisa, Ksatria, Brahmana, dan teori arus balik. Dan yang keempat, pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia terlihat dalam bidang politik, pemerintahan, sosial, seni, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silakan Anda bertanya melalui WA atau email yang sudah ada ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.